Perhatikan gambar sebelah kiri di saat pertandingan Indonesia melawan Vietnam disiarkan oleh RCTI Televisi Indonesia. Khususnya papan iklan, masih menggunakan papan iklan manual. Ada sponsor PT Freeport, RCTI, dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan gambar sebelah kanan di mana pertandingan Indonesia melawan Vietnam disiarkan oleh Televisi Vietnam. Nah, di televisi Vietnam, papan iklannya berubah menjadi seolah-olah electronic board. Dan di daerah Central Ban pun ada khas iklan yang berasal dari Vietnam. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara rating televisi pertandingan Indonesia melawan Vietnam, berada di urutan nomor 1 pada hari Kamis. Di urutan kedua ada sinetron Bidadari Surgamu, SCTV. Kemudian urutan ketiga Tertawan Hati, SCTV. Kemudian keempat Top Tukang Ojek Preman, RCTI. Dan nomor 5 ada Aku Mencintaimu Karena Allah, RCTI. Nah, kalau kita bicara sepak bola, khususnya timnas Indonesia bertanding, teman-teman, kerap televisi yang menyiarkan pertandingan Indonesia, pasti rating program tersebut berada di puncak klasemen program di hari tayangan Indonesia bertanding. Kalaupun tidak berada di urutan pertama, ya 3 besar ataupun 5 besar. Nah, untuk pertandingan Indonesia U20 melawan Cina U20 yang berakhir imbang 1-1, teman-teman, berada di urutan kedua. Televisi yang menyiarkan Indosiar. Urutan pertama, sinetron Bidadari Surgamu. Nah, jadi secara substansi, Indonesia sangat suka menonton sepak bola, khususnya timnas Indonesia. Kita nggak usah coba membahas timnas Indonesia. Bicara Liga Indonesia pun, ratingnya pun mempesona. Sehingga ini ada korelasinya, teman-teman. Ketika kita bicara sebuah program di televisi, ratingnya berada di puncak klasemen, masuk 3 besar, apalagi 2 besar, teman-teman, pengiklan pun akan banyak meletakkan slot iklan di program tersebut. Jadi jangan heran ketika kita menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam kemarin, khususnya lewat RCTI, teman-teman, tayangan televisi nasional, di situ banyak sekali iklan ditampilkan. Nah, mulai dari A, B, C, D, E. Nah, terkhusus perlu kita cermati juga, RCTI ketika membeli hak siar pertandingan timnas Indonesia tentu tidak murah. Bagaimana salah satu caranya untuk bisa mengembalikan quote and quote, kita bicara bisnis, teman-teman, tentu dengan kerjasama ataupun ya deal antara televisi dengan pengiklan yang mau meletakkan slot di pertandingan timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia banyak yang nonton, pengiklan meletakkan slot di program timnas Indonesia, pasti semua pasang mata akan melihat produk tersebut. Sehingga orang yang meletakkan iklan ke pertandingan timnas Indonesia secara khusus, ya hitung-hitungannya pasti sesuai yang diharapkan. Berapa banyak orang yang bisa nantinya melihat pertandingan timnas Indonesia. Rata-rata, teman-teman, hampir setengah penduduk Republik Indonesia nih, ketika timnas Indonesia bertanding, melihat pertandingan timnas Indonesia. Apalagi di event-event tertentu, jika timnas Indonesia kualitasnya lagi hype-hype-nya, bahkan 50, 60, 70% penduduk Republik ini menonton pertandingan timnas Indonesia. Wah, gila. Nah, jadi ketika kita membicarakan soal rating iklan, nah, ada yang menarik. Ketika tayangan Indonesia melawan Vietnam disiarkan RCTI, kemudian ketika pertandingan Indonesia melawan Vietnam disiarkan oleh televisi Vietnam. Ya, perbedaan antara iklan di papan yang ada lewat stadion Indonesia melawan Vietnam bertanding. Kalau kita nonton langsung di lapangan GBK plus lewat televisi RCTI, teman-teman, papan yang ada di pertandingan, papan iklan yang ada di pertandingan Indonesia melawan Vietnam itu menggunakan papan manual. Ada iklannya Indomilk, kemudian ada Indosat, kemudian ada PT Freeport, Erspo, dan lain sebagainya.
Nah, namun jika kita melihat menggunakan televisi Vietnam, iklan-iklan yang berasal dari Indonesia tidak tertampilkan, khususnya pada saat menggunakan kamera master. Namun, ketika tidak menggunakan kamera master di televisi Vietnam, teman-teman, iklan-iklan Indonesia pun akan terlihat. Seperti Indomil, Erspo, RCTI, PT Freeport, dan lain sebagainya. Ketika pakai kamera master, itu otomatis iklan-iklan dari Vietnam lah yang terlihat. Ya, seperti merek minuman, iklan-iklan yang lainnya. Nah, kalau kita bicara di dunia sepak bola, ini teknik apa namanya, Bang Tom? Ini teknik virtual advertising. Ini pernah dilakukan oleh Bundesliga. Nah, di mana televisi yang mempunyai hak siar Bundesliga, kemudian ia siarkan di negara pemilik televisi tersebut ataupun berada di mana televisi tersebut, maka pemilik televisi tersebut merubah iklan yang otentik yang berasal dari sumber A1-nya. Seperti yang dilakukan oleh televisi Vietnam ini. Sumber A1-nya itu kan apa yang ditayangkan oleh RCTI, menggunakan papan manual dan lain sebagainya. Namun, ketika sudah masuk nih ke regional televisi Vietnam, regional negara Vietnam, mereka ubahlah sesuai dengan iklan-iklan produk-produk yang ada di Vietnam. Oke, itu sudah jelas ya teman-teman ya. Nah, ini pun tentu bisa saja menjadi sebuah keuntungan bagi televisi Vietnam. Kenapa? Televisi Vietnam bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak pengiklan yang mau kerjasama dengan televisi Vietnam. Kan sekali lagi, sepak bola menjadi primadona di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya kita bicara timnas Indonesia, timnas Vietnam pun ketika menonton pertandingan Vietnam lewat layar televisi, teman-teman banyak yang menonton. Jadi ketika iklan-iklan khas dari Vietnam ditayangkan oleh televisi Vietnam menghilangkan iklan-iklan Indonesia, itu kan bisa menjadi sumber keuntungan yang lainnya bagi televisi Vietnam dan ya menjadi lahan untuk mempromosikan produk yang ada. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak lah yang mengetahui produk tersebut. Nah, teknik virtual advertising ini pun pernah digunakan oleh La Liga, teman-teman. Nah, biasanya aku menonton pertandingan-pertandingan Osasuna, pertandingan Espanyol, pertandingan-pertandingan lain lah ya, menggunakan virtual advertising. Kalau kita lihat tidak menggunakan kamera master, iklannya nggak akan seperti menggunakan kamera master. Nah, kamera master itu kamera utama yang menyorot wide area, teman-teman, yang menyorot keseluruhan lapangan. Nah, ketika kita tidak melihat menggunakan wide master, kelihatan lagi iklan-iklan yang misalnya kalau tadi aku contohkan di Espanyol kandangnya akan terlihatlah iklan-iklan ala Espanyol yang ada di papan iklannya, kemudian Osasuna dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara di dunia sepak bola, inilah dia perkembangan teknologi yang menarik untuk kita ikuti. Nah, kita ambil case lah, kita tarik seperti RCTI. Oke, RCTI menggunakan papan manual, menampilkan iklan Indomil, Erspo, RCTI, PT Freeport, dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi lahan ataupun penghasilan tambahan bagi RCTI ketika meletakkan virtual advertising di dekat central band ataupun di dekat gawang masing-masing kesebelasan. Seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Mereka meletakkan 4 iklan slot, teman-teman, di central band dengan berbagai macam produk. Sedangkan kalau kita bicara di pertandingan disiarkan oleh RCTI, tidak menampilkan iklan yang ada di central band dengan menggunakan virtual advertising. Ini kebijakan masing-masing televisi, teman-teman. Bagaimana keinginan mereka masing-masing. Namun ya ada plus minusnya pada akhirnya. Ketika kita menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam lewat televisi Vietnam, kadang kepala pemain timnas Indonesia hilang itu, ataupun termasuk kepala pemain Vietnam hilang di saat mereka posisinya dekat dengan papan yang seolah-olah LED board. Nah, hilang kepalanya, dan itu tentu tidak estetik kalau kita menonton pertandingan sepak bola. Nah, tapi kalau kita bicara bisnis, ini sebagai salah satu role model yang cukup menarik di Liga Inggris pun pernah dilakukan, teman-teman. Banyak liga-liga yang sudah melakukannya
di saat mungkin dari sisi finansial belum bisa secara utuh kala itu menggunakan papan LED elektronik. Di Liga Indonesia, seingat aku teman-teman, beberapa di periode 2013, 2015, 2016, ya sekitar 2016 ke bawah teman-teman, sempat menggunakan virtual advertising ini juga di daerah Central Ban dekat gawang masing-masing kesebelasan. Nah, ini kan ajang promosi juga teman-teman, apa yang dilakukan di saat itu, dan sekarang kembali muncul virtual advertising kerap digunakan oleh masing-masing regional yang memiliki hak siar suatu pertandingan, misalnya Bundesliga di Korea Utara, di Korea Selatan, di China teman-teman. Teknik virtual advertising ini juga beberapa kali kerap dilakukan. Misal mereka mengambil tayangan yang menggunakan bukan bahasa Cina ataupun bahasa lokal mereka. Tentu ketika mereka mengambil hak siar tersebut, mereka siarkanlah menggunakan iklan-iklan yang menggunakan bahasa lokal mereka ataupun bahasa Tiongkok. Jadi ini terobosan yang cukup menarik apa yang dilakukan oleh Vietnam teman-teman. Televisinya di segala plus minus lah ya yang terdapat dengan menggunakan teknik virtual advertising ini. Virtual advertising ini teman-teman ada teknologinya memang yang dimana bisa men-setting apa yang sudah apa yang ingin mereka tampilkan di atas lapangan ketika menggunakan kamera master. Kan televisi Vietnam bukan membeli hak siar pertandingan Vietnam. Jadi ini bagaimana sih caranya untuk memutar otak biar sama-sama bisa mendapatkan balancing terhadap pengeluaran yang sudah mereka lakukan. Lalu ada yang bertanya juga teman-teman, sebenarnya aku sampaikan di awal tadi, kenapa iklan lewat RCTI terlalu banyak saat pertandingan timnas Indonesia bertanding? Tadi sudah aku jawab, karena tentu pertandingan Indonesia banyak yang nonton, pasti pengiklan pun banyak ingin meletakkan slot iklannya. Kemudian yang kedua, aku pernah melakukan diskusi dengan Mas Indra Yudhistira, salah satu petinggi dari MTEK lah ya, soal kenapa tidak ada digunakan tayangan premium rutin lah ya, khususnya untuk Liga Indonesia. Nah, ketika kita menonton pertandingan sepak bola Indonesia menggunakan tayangan premium, maka iklan itu tidak akan tertampilkan sesering apa yang terjadi di pertandingan RCTI. Bahkan tidak ada. Nah, saat aku menonton pertandingan ini lewat Soccer Channel Indonesia melawan Vietnam teman-teman, nggak ada tuh iklan segede gaban quote and quote tertampilkan. Namun ketika kita menonton lewat RCTI, memang karena RCTI televisi swasta, pasti mereka pun akan mencari pemasukan lewat iklan tentunya. Nah, ternyata usut punya usut teman-teman, ini soal apa ya? Cobalah teman-teman dengar dulu video yang disampaikan oleh Mas Indra. Kenapa sepak bola Indonesia kita nggak ada tayangan premium, Mas? Kan ini kita nonton dari Indosiar, Mas. Misalnya sekarang ini kan lewat video.com lah misalnya. Ada secara khusus, misalnya seperti Champions TV, tapi versi Liga Indonesia seperti itu, Mas. Berarti penonton udah siap untuk membayar lebih mahal ya untuk menonton tayangan itu. Mungkin akan mulai dicoba sih, tapi kalau menurut saya hari ini kebanyakan penonton kita masih penonton yang mungkin belum mau spending banyak untuk hanya sekedar nonton bola, ya kan? Kecuali misalnya dia mau nonton IPL. IPL pun nggak mahal-mahal loh, ya. Harganya kalau menonton di video itu kan nggak terlalu mahal. Jadi memang penonton kita nih masih adalah penonton yang dalam tanda kutip itu nontonnya di free to air atau cari nonton di YouTube yang gratisan, gitu kan. Kalau misalnya ada premium TV, itu satu ide yang cukup bagus, tapi kita perlu analisa berapa harga yang paling pas untuk bisa ditonton di Indonesia ya, karena itu kan daya beli dan lain-lain. Ya, ini soal bagaimana kembali ke penonton ataupun penikmat sepak bola Indonesia. Untuk posisi sekarang, penikmat sepak bola Indonesia, aku nggak bilang mayoritas teman-teman, sebagian sudah ada yang ingin memang menonton lewat tayangan premium. Namun sebagian lagi ada yang masih ataupun ingin tetap juga bisa menonton timnas Indonesia tanpa ada iklan-iklan lewat televisi swasta. Jadi kalaupun misalnya kita menghadirkan tayangan premium, kemudian di televisi swasta tidak ada, pasti ujung-ujungnya kita mencari tayangan ilegal. Nah, tayangan ilegal ini tentu tidak diinginkan oleh televisi ataupun perusahaan yang memegang hak siar, yang ujung-ujungnya boncos lagi kan. Nah, ini hal yang perlu kita cermati dan harus kita maklumi teman-teman. Oke, gimana menurut teman-teman soal kejadian ataupun teknologi
yang dilakukan oleh Vietnam ini hal normal, teman-teman. Aku mencoba memberikan gambaran kepada teman-teman karena banyak juga penikmat sepak bola Indonesia menyampaikan kepada aku kenapa tidak digunakan virtual advertising di Liga Indonesia juga untuk memanfaatkan sektor-sektor yang ada di atas lapangan sebagai ladang iklan yang bisa meraup keuntungan kemudian diputar untuk memajukan industri sepak bola yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Memang terkesan seperti palsu apa yang dilakukan oleh televisi Vietnam. Itulah salah satu hal yang ya cukup unik ketimbang sebelum-sebelumnya Vietnam tidak melakukan hal demikian. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.